Ramadan bulannya Al-Quran, perspektif manhaj Ahlus Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Mengapa Ramadan begitu istimewa? Apakah karena puasanya? Apakah karena tarawihnya? Atau karena Lailatul Qadar? Jawabannya lebih dalam dari itu. Ramadan istimewa karena ia adalah bulan Al-Quran. Bukan sekadar bulan lapar dan haus, tapi bulan turunnya wahyu, bulan dihidupkannya hati, bulan ketika langit terbuka dan kalam Allah diturunkan. Mari kita memahami konsep ini sebagaimana dipahami para sahabat dan ulama salaf. 1. Dalil utama Ramadan dan turunnya Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadana, alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Perhatikan, Allah tidak mengatakan bulan Ramadan yang diwajibkan puasa di dalamnya. Tetapi Allah menyebut bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Al-Quran pertama kali diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara berangsur kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Ini menunjukkan kemuliaan Ramadan di atas bulan lainnya. Artinya, kemuliaan Ramadan bukan karena kita berpuasa, tapi karena Allah memilih bulan ini untuk menurunkan firman-Nya. 2. Sunnah Nabi SAW di bulan Ramadan. Dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, كان جبريل يلقى النبي كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. Jibril menemui Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan, lalu mereka saling mempelajari Al-Quran. Hadis Bukhari dan Muslim. Bayangkan, setiap malam, bukan seminggu sekali, bukan hanya di 10 malam terakhir. Setiap malam, bahkan di tahun wafatnya, Nabi mengulang Al-Quran 2 kali bersama Jibril. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan murajaah, bulan tilawah, bulan Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW saja memperbanyak Al-Quran di bulan ini, bagaimana dengan kita? 3. Praktik para ulama salaf. Inilah yang membedakan kita dengan generasi terbaik. Mereka memahami makna Ramadan secara benar. Imam Malik rahimahullah. Ketika masuk Ramadan, beliau menutup kitab hadits, menghentikan majlis ilmu, fokus membaca Al-Quran. Subhanallah. Padahal beliau imam besar dalam hadits. Kenapa dihentikan? Karena ini bulan Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan, hampir 2 kali sehari, bukan karena ingin pamer, tapi karena hati mereka hidup dengan Al-Quran. Qatadah rahimahullah. Biasanya khatam 7 hari sekali, saat Ramadan 3 hari sekali, 10 malam terakhir, setiap malam khatam. Mengapa? Karena mereka tahu Ramadan adalah musim panen pahala. 4. Konsep salaf. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran? Menurut manhaj salaf, Ramadan bukan hanya baca cepat tanpa makna, sekadar target khatam, tapi mencakup 3 hal. Sakon tilawah, memperbanyak bacaan. 2. Tadabbur. Allah berfirman, Afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? QS An-Nisa 82. Merenungi maknanya, menangis karena ayatnya, takut ketika membaca ayat azab, berharap saat membaca ayat rahmat. 3. Mengamalkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dahulu kami mempelajari 10 ayat, kami tidak melanjutkan sampai kami mengamalkannya.
Al-Quran bukan untuk diperlombakan suaranya, tapi untuk mengubah kehidupan. 5. Mengapa Ramadan waktu terbaik bersama Al-Quran? Karena setan dibelenggu, hati lebih lembut karena puasa, pahala dilipat gandakan, ada Lailatul Qadar. Dalam kitab Lathaif Al-Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, Ramadan adalah musim besar untuk kembali kepada Al-Quran. Siapa yang tidak diampuni di bulan ini, maka ia benar-benar orang yang merugi. 6. Renungan. Menyentuh saudaraku. Berapa jam kita habiskan untuk HP? Berapa jam untuk media sosial? Berapa menit untuk Al-Quran? Ramadan datang setiap tahun, tapi tidak semua orang bertemu Ramadan berikutnya. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kedekatan dengan Al-Quran. Jadikan rumah kita hidup dengan tilawah. Jadikan anak-anak kita mendengar bacaan Al-Quran. Jadikan malam kita penuh dengan ayat-ayat Allah. Karena Ramadan tanpa Al-Quran adalah jasad tanpa ruh. Call to action. Mulai hari ini, target minimal 1 juz sehari. Kurangi waktu yang tidak bermanfaat. Jadikan Al-Quran sahabat terbaik Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk Ahlul Quran. Ahlullah wa khasatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.